mencintaiku. Itu tidak mungkin. Entah ucapanmu benar atau tidak, aku tidak akan menikahimu karena aku tidak menyukaimu. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku tidak berharap kamu langsung menyukaiku. Tapi kenapa kita tidak mencobanya? Sebenarnya banyak hal yang membuat kita sangat cocok. Tidakkah begitu? Contohnya tadi malam. Hei! Sandy. Aku harus pergi. Jenny. Beri aku waktu 1 tahun. Kalau setelah itu kamu tidak jatuh cinta, aku akan melepaskanmu. Lebih baik kita tidak usah menikah. Tidak bisa pacaran saja. 2 tahun yang lalu ibuku sakit parah. Impian seumur hidupnya adalah melihatku menikah selagi dia masih hidup. Berikan ini padaku, akan kusimpan. Sandy, meskipun kita sudah menikah, kita harus membuat beberapa aturan. Silakan Nyonya, aku siap mendengarkan. Pertama, pernikahan kita jangan diumumkan dulu. Aku baru saja bercerai, biar aku membiasakan diri dulu. Baiklah. Kedua, meskipun kita punya surat nikah, kita harus saling menghormati. Kamu tidak boleh memaksaku untuk tidur denganmu. Tenang saja, aku akan sepenuhnya menghormatimu. Aku tidak akan memaksamu. Tapi biar ku perjelas satu hal. Kalau kamu istriku sayang, punya niat apapun, kamu boleh memaksaku kapan saja. Aku tidak perlu dihormati. Kamu ini mimpi saja. Yang terakhir, kalau setelah setahun aku masih belum bisa menyukaimu, kita akan berpisah baik-baik. Kita akhiri semuanya. Jenny, aku mencintaimu, tapi kamu tidak harus mencintaiku. Kamu berikan aku kesempatan ini, aku sudah sangat bersyukur. Kalau setelah setahun, kamu belum bisa jatuh cinta, aku akan menghilang diam-diam dari hidupmu. Kata-kata itu, Melvin tidak pernah katakan padaku. Kita tidak perlu mengumumkannya, tapi nama khusus di ponselmu kamu bisa berikan? Kekanak-kanakan sekali. Hmm? Kalau begitu ayo kita pulang. Nyonya Firman. Selamat datang Nyonya Firman. Kamu tahu siapa aku? Tentu saja Nyonya. Foto Nyonya sudah terpajang di kamar Tuan selama lebih dari 10 tahun. Senang sekali akhirnya bertemu Nyonya. Foto apa? Nanti saja bicaranya. Ayo ke kamar kita. Foto ini sudah 10 tahun. Bukan hanya ini. Bukankah semua ini sudah kubuang? Kita bilang akan bersaing di dunia teknologi, tapi kamu terjebak pernikahan 3 tahun. Jadi aku harus menyimpan semua ini untukmu. Untuk mengingatmu betapa hebatnya dirimu dulu. Tenang saja. Hanya 10 tahun yang terbuang. Akan kudapatkan semua kembali. Aku sudah menunggumu untuk kembali dan bersinar lagi. Orang yang tulus mencintaimu tidak akan memintamu meredupkan sinarmu. Sudah malam, sebaiknya istirahat.
Sekarang, ini kamar kita. Sandy, kita kan sudah buat peraturan. Aku hanya bercanda. Aku di kamar tamu sebelah. Kamu istirahat saja di sini. Jenny, kamu nggak pulang semalaman dan mematikan teleponku. Apa kamu nggak tahu? Keluargaku sekarang nggak punya rumah. Jenny, dan kamu malah tersenyum. Kekanak-kanakan. Sejak kapan kamu jadi seegois ini? Melvin? Beraninya sejalan itu memperlakukanmu begini. Seharusnya kamu nikahi saja Citra. Kalian kan sudah punya anak. Anak Citra itu. Aku nggak akan berani menyamar jadi orang terkaya di dunia, Quentin. Sudahlah. Sekarang bukan waktunya bahas itu. Pak Gunawan, semua untuk upacara pembunyian lonceng sudah siap. Tapi kita masih belum dapat otorisasi dari Everly untuk kontrak di SPS. Tenang saja. Everlyn sudah janji 3 tahun lalu. Kalau Clarion Tech menjadi perusahaan, mereka akan memperbarui itu. Saat ini, itu hanya sebuah formalitas. Tapi Pak Gunawan, karena kita memaksakan proyek baru asisten direktur, arus kas perusahaan sudah sangat mepet. Tanpa kontrak sebagai jaminan, bagaimana kalau... Tidak ada bagaimana kalau. Janji Everly adalah jaminan kita. Soal dananya... Bukankah Jenny baru menjual rumahnya di Teluk Indah?